Tentara Israel mengibarkan bendera di titik strategis Kastil Beaufort pada Minggu waktu setempat, usai mengumumkan bahwa mereka telah memperoleh kendali penuh atas lokasi tersebut. Suara tembakan artileri terdengar dan asap mengepul dari daerah sekitarnya saat bendera pasukan Israel berada di atas kastil. Kastil Beaufort berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, merupakan situs warisan yang dilindungi UNESCO yang sebelumnya diduduki Israel selama 18 tahun sebelum menarik diri dari Lebanon pada tahun 2000. Sementara itu Israel pamerkan detik-detik saat mereka merebut kastil bersejarah Beaufort di Lebanon Selatan. Operasi ini dilakukan di tengah gencatan senjata dan proses mediasi di Amerika Serikat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merilis detik-detik saat pasukan patroli Golani merebut kastil Beaufort yang bersejarah di Lebanon Selatan. Dalam operasi ini, pasukan bergerak melalui benteng untuk memasuki kastil. Tidak ada perlawanan dari pasukan Hizbullah karena memang kastil ini sudah lama tidak digunakan. Namun Israel memandang kastil ini penting karena dipandang sebagai benteng peninggalan perang salib dan punggung bukit strategis yang menghadap ke Lebanon Selatan dan Israel Utara. Sebelumnya, Israel pernah menguasai kastil ini dari tahun 1982 hingga 2000 setelah memenangkan pertempuran Beaufort dalam Perang Lebanon Pertama. Operasi ini dilakukan di tengah gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Lebanon. Negosiasi yang difasilitasi oleh Amerika Serikat pun jalan di tempat. Hizbullah kembali merilis rekaman video mereka menargetkan militer Israel. Tak hanya militer Israel, kali ini serangan Hizbullah juga mulai menargetkan permukiman yang diduduki Israel. Rekaman serangan Rabu 27 Mei, Hizbullah terus menyerang militer Israel. Pejuang Hizbullah menargetkan kumpulan kendaraan dan tentara Israel yang menyerbu pinggiran Zautar al-Sharqiyah di Lebanon Selatan. Serangan roket dan peluru artileri Hizbullah menyasar konsentrasi pasukan Israel. Operasi ini merupakan bagian dari upaya Hizbullah untuk menahan laju pergerakan darat militer Israel yang mencoba merangsek masuk ke wilayah tersebut. Dikutip dari kantor berita Anadolu, frekuensi serangan Hizbullah bervariasi tergantung pada eskalasi konflik, berkisar hingga puluhan kali serangan per harinya. Rentetan serangan roket Hizbullah dalam satu malam kini juga menargetkan permukiman di kawasan Galilea Atas yang diduduki pemukim ilegal. Serangan ini memicu sirene di sejumlah wilayah. Serangan langsung roket Hizbullah juga menargetkan pusat komersial di Kiryat Shmona. Ya pemirsa, pertemuan antara Iran dan juga Oman di tengah ditutupnya Selat Hormuz diduga membahas sistem pungutan permanen. Jawab aturan baru Iran dan Oman, Qatar menolak tegas gagasan pengenaan tarif lebih untuk kapal yang akan melintas di Selat Hormuz. Iran dan Oman bahas pengelolaan Selat Hormuz di tengah ancaman Amerika Serikat. Salah satu pembahasan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Menteri Luar Negeri Oman Badr al-Busaidi diduga soal pemberlakuan sistem pungutan permanen. Dalam unggahannya di X, Araghchi mengatakan pertemuannya membahas Selat Hormuz dan pengelolaannya di masa depan sesuai dengan tanggung jawab kedaulatan dan hukum internasional.
Juru bicara Menteri Luar Negeri Iran Ismail Baqai juga menegaskan Iran dan Oman akan melindungi kepentingan dan keamanan nasional, memberikan jaminan kepada pelayaran di jalur Hormuz. تنگه هرمز در محدوده آبهای سرزمینی ایران و عمان واقع شده. ما با یک وضعیت ویژه مواجه شدیم که نمیتونیم این وضعیت رو، این تجربه رو نادیده بگیریم. قطعاً Di sisi lain, Qatar sebagai eksportir terbesar kedua di dunia tengah melakukan upaya diplomasi intensif terkait penutupan Selat Hormuz. Qatar memperingatkan Iran bahwa penutupan Selat Hormuz memiliki konsekuensi global dan krisis yang terjadi membutuhkan pembicaraan terbuka dengan Iran, bukan solusi militer. You are, choking the neck of the world. When you hold the Strait of Hormuz closed, then you are having trouble everywhere. So we need to understand what is the vision or what is the understanding of all the problems that Iran think about for the Strait of Hormuz in order to find a sustainable solution, because we think that a military solution will not be always a solution. Penolakan yang disampaikan oleh Qatar menyusul pembicaraan antara Iran dan Oman untuk memberlakukan sistem pungutan permanen. Guna melegalkan kendali lalu lintas maritim melalui Selat Hormuz. Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab atau UAE telah menolak gagasan pengenaan tarif lebih untuk kapal yang melintas di Selat Hormuz. Ranjau laut yang diduga milik Iran ditemukan mengapung di perairan Oman dekat Selat Hormuz. Diperkirakan ranjau tersebut mampu membawa 300 kg bahan peledak. Sebuah ranjau laut yang diduga milik Iran terdeteksi di wilayah perairan Oman, tepatnya di sebelah barat jalur lalu lintas pesisir Inshore Traffic Zone di Selat Hormuz. Objek tersebut kemungkinan merupakan ranjau laut jenis mahakam tri buatan Iran yang mampu membawa hingga 300 kg bahan peledak. Namun, identifikasi resmi terhadap objek tersebut masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Menyusul temuan itu, pemerintah Oman mengeluarkan peringatan kepada seluruh pengguna jalur laut. Kapal, pelaut, dan nelayan diminta untuk menjaga jarak aman dari benda yang tampak mencurigakan, serta segera melaporkannya ke pihak yang berwenang. Dalam beberapa hari terakhir, Amerika Serikat mengklaim telah menyerang kapal-kapal Iran yang diduga memasang ranjau di sekitar Selat Hormuz. Komando Angkatan Laut AS juga telah memperingatkan akan menindak kapal yang terlibat dalam aktivitas serupa.